Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Back to my channel Kang Roy Official. Salam edukasi, salam sobat ternak buat para peternak semuanya. Buat teman-teman, terima kasih sudah klik video kali ini dan pastinya mari kita belajar bersama, khususnya dalam dunia bisnis, dunia peternakan. Buat teman-teman, dimana kali ini kita akan membahas tentang kemudahan ternak entok sistem pembibitan. Jadi poin utamanya yaitu dimana ternak entok sistem pembibitan itu lebih memudahkan para peternak dibandingkan dengan ternak entok sistem pembesaran. Banyak sekali segi yang memudahkan dalam ternak entok sistem pembibitan jikalau dibandingkan dengan ternak entok sistem pembesaran. Dimana untuk poin pertama yaitu dari segi perawatan teman-teman. Perawatan indukan entok itu lebih mudah dibandingkan dengan membesarkan entok. Karena untuk entok sendiri yang sudah dewasa atau siap produk, fokus utama para peternak yaitu dimana caranya agar indukan entok kita agar cepat bertelur, agar telurnya banyak dan pastinya telurnya fertil semua atau telurnya bisa menetas dengan sempurna. Untuk perawatan indukan entok sendiri itu tidak ribet dan tidak membutuhkan waktu yang ekstra. Jadi buat teman-teman yang notabene-nya itu full pekerjaannya atau pekerja kantoran, itu sangat rekomendasi buat teman-teman yang ternak entok sistem pembibitan. Karena untuk ternak entok sistem pembibitan, perawatan dasarnya yaitu kita cukup memberikan makan pagi dan sore. Untuk perawatan mingguan atau bulanan yaitu kita bisa memberikan vitamin, suplemen agar indukan entok kita itu tetap sehat dan pastinya tetap terjaga dari virus ataupun penyakit lainnya. Dibandingkan dengan ternak entok sistem pembesaran, kita tiap hari harus mengkontrolnya. Karena untuk perawatan anakan entok itu lebih sulit. Tingkat kematiannya itu lebih tinggi dibandingkan dengan ternak entok sistem pembibitan atau indukan entok. Jadi untuk segi perawatan ini lebih menguntungkan para peternak, khususnya buat para peternak yang baru memulai ternak entok. Dan untuk selanjutnya yaitu imun indukan entok itu lebih kebal atau lebih tinggi dibandingkan dengan anakan entok. Untuk entok dewasa itu jarang sekali terkena penyakit atau virus dibandingkan dengan anakan entok. Karena banyak sekali di tahun ini para peternak entok yang baru memulai itu gagal dan berhenti. Karena banyak sekali tingkat kematian yang tinggi pada peternakannya. Apalagi buat teman-teman yang ternak entok notabene-nya langsung ternak entok sistem pembesaran itu lebih sulit teman-teman. Karena merawat anakan entok itu juga susah-susah gampang. Banyak sekali para peternak yang senior ataupun sudah lama itu juga mengalami bagaimana anakan entok terkena penyakit, bagaimana anakan entok itu mati, dan lain sebagainya. Jadi banyak sekali masalah atau problematika yang harus kita hadapi jika kita itu ternak entok sistem pembesaran. Jikalau ternak entok sistem pembibitan, fokus utama yang Kang Roy sebutkan di awal tadi, yaitu dimana mengatur agar indukan entok kita itu cepat bertelur, entoknya sehat. Kita cukup memberikan ransum pakan atau racikan pakan dari hijau-hijauan, contohnya dari daun pepaya, daun mengkudu, daun kelor, dan lain sebagainya. Jika teman-teman ternak entok sistem pembesaran, waktu anakan entok, khususnya di bawah umur 1 bulan, kalau kita memberikan pakan dari hijau-hijauan atau pakan alternatif, itu pasti akan menghambat untuk target panen kita. Jadi untuk hal seperti itu, untuk ternak entok sistem pembesaran, pasti kita akan fokus. Jika kita mengejar target, itu pasti kita akan menggunakan banyak pakan pabrikannya. Dan teman-teman tahu sendiri, untuk pakan pabrikan itu harganya semakin hari semakin naik. Untuk mengakali hal tersebut, itu para peternak entok menggunakan pakan alternatif. Yang dimana untuk pakan alternatif tersebut, itu kita berikan ke entok, khususnya indukan entok itu apapun mau teman-teman. Tidak memandang umur atau usia, indukan entok yang muda sampai indukan entok yang tua itu mau semua. Jadi tidak rumit, tidak ribet dibandingkan dengan ternak entok sistem pembesaran. Dan untuk selanjutnya yaitu dari segi lingkungan teman-teman. Untuk ternak entok sistem pembibitan lebih ramah lingkungan dibandingkan dengan ternak entok sistem pembesaran. Apalagi buat teman-teman yang notabene-nya itu tinggal di padat penduduk. Untuk ramah lingkungan ini sangat penting sekali kita pikirkan. Karena ini sangat penting ya teman-teman, dimana kita menjaga sosial dengan tetangga, dengan orang lain dan sebagainya.
Jadi buat teman-teman perlu diketahui untuk anakan entok sendiri yang kita berikan pakan full bur, hasil fesesnya atau kotorannya itu lebih bau. Baunya itu lebih menyengat dibandingkan dengan indukan entok yang kita berikan pakan pokok, pakan campuran, dedaunan, dan pakan alternatif lainnya. Untuk feses yang dihasilkan indukan entok itu tidak terlalu menyengat dibandingkan dengan ternak entok sistem pembesaran atau anakan entok. Walaupun kita sudah menggunakan E4, kita sudah menggunakan probiotik dan lain sebagainya, hal tersebut bisa mengurangi. Namun jika kapasitas populasi ternak entok sistem pembesaran itu besar, itu pasti juga tidak teratasi teman-teman. Namun untuk teman-teman yang ternak entok sistem pembibitan, walaupun populasinya itu banyak, kapasitasnya itu sudah besar, ratusan ekor, jika kita memberikan atau menggunakan fasilitas seperti E4 dan produk-produk lainnya yang notabene-nya itu fungsinya untuk mengurangi bau feses, itu akan berpengaruh. Karena dari segi langsung pakan, racikan pakan kita itu sudah berbeda dibandingkan dengan ternak entok sistem pembesaran. Jadi racikan pakan yang kita campur atau kita membuat racikan sendiri, dedaunan, ada pakan alternatif lainnya, itu akan mengurangi bau feses atau kotoran entok kita. Apalagi buat teman-teman yang notabene-nya itu menggunakan racikan pakan fermentasi. Itu sangat membantu teman-teman semua untuk mengurangi bau polusi atau bau feses yang sangat menyengat dari amoniak entok kita. Jadi ini sangat penting sekali, sangat perlu diperhatikan untuk masalah ramah lingkungan. Dan selanjutnya yaitu dari segi pemasaran teman-teman. Dari segi pemasaran untuk ternak entok sistem pembibitan dan ternak entok sistem pembesaran itu agak imbang teman-teman. Jadi susah-susah gampang. Untuk ternak entok sistem pembibitan itu di berbagai wilayah juga ada ya pengepul yang menampung atau mau membeli hasil anakan entok kita. Ada juga di berbagai wilayah tidak ada pengepul yang mau membeli anakan entok kita, namun khusus membeli daging entok. Jadi itu tergantung wilayah masing-masing teman-teman. Kalau di wilayah Kang Roy sendiri itu ada pengepul khusus membeli anakan entok, dan juga ada pengepul yang membeli hasil daging entok kita. Namun untuk masalah pemasaran ini walaupun susah, era sekarang ini banyak sekali media yang memudahkan para peternak. Tidak sulit lagi buat teman-teman untuk mengatasi atau mencari solusi masalah pemasaran. Banyak sekali forum-forum atau komunitas di Facebook, teman-teman membuat TikTok, media sosial lainnya, itu sangat membantu sekali. Untuk media sosial itu jangkauannya lebih tinggi, jangkauannya lebih luas dibandingkan dengan offline atau penjualan kita ke pasar dan lain sebagainya. Jadi untuk media sosial ini sangat memudahkan para peternak semua di era sekarang. Kita bisa menjangkau luas khususnya dari segi pemasaran untuk hasil panen ternak kita. Itu dia ya teman-teman, semoga bisa bermanfaat dan terima kasih sudah klik video kali ini. Buat teman-teman yang baru menemukan channel Kang Roy, silahkan tekan tombol subscribe-nya terlebih dahulu dan pastikan nyalakan loncengnya agar teman-teman bisa mendapatkan notifikasi video baru dari channel Kang Roy Official. Terima kasih, salam edukasi, salam inspirasi buat para peternak semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.